1 juta aja teman-teman sudah bisa pilih unit di Pesona Kahuripan 5. Dan untuk DP all in-nya teman-teman 12 jutaan aja. 12 jutaan aja teman-teman sudah bisa pilih unit atau serah terima kunci di Pesona Kahuripan 5. Halo semuanya, kembali lagi di channel Novi Sulastri. Kali ini saya sudah berada di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk mereview perumahan Pesona Kahuripan 5 lebih tepatnya. Karena Pesona Kahuripan ini terdiri dari Pesona Kahuripan 1, 2, 5, dan 6. Dan setiap Pesona Kahuripan ini memiliki banyak sekali unitnya. Contohnya saja Pesona Kahuripan 1 yang total unitnya saja 4.000 unit. Untuk yang lainnya hampir 1.000 unit. Gimana teman-teman? Untuk Pesona Kahuripan ini sudah tidak bisa diragukan lagi ya. Unitnya pun sudah banyak dan sudah terjual habis serta sudah dihuni oleh konsumennya. Nah teman-teman, kali ini saya berkesempatan untuk mereview unit yang ada di Pesona Kahuripan 5 untuk tipe 30/60. Jangan di skip videonya, tonton terus videonya sampai habis. Dan jangan lupa juga untuk dukung terus channel Novi Sulastri dengan cara di like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video review kita perumahan-perumahan subsidi maupun komersil lainnya. Pesona Kahuripan 5 ini memiliki dua tipe ya teman-teman. Ada yang tipe subsidi untuk luas bangunan 30 dan untuk luas tanahnya yaitu 60 meter persegi. Dan untuk tipe komersilnya yaitu 45 untuk luas bangunan serta luas tanahnya yaitu 90 meter. Nah teman-teman, mudah-mudahan video review kita kali ini bisa menjadi informasi buat teman-teman yang sedang mencari perumahan subsidi maupun komersil di wilayah Cilengsi, Kabupaten Bogor. Karena di sini tuh banyak sekali perumahan yang bisa teman-teman kunjungi atau survei terlebih dahulu. Dan untuk informasi mengenai kontak marketing serta alamat lengkap seperti biasa kita cantumkan di kolom deskripsi ya. Tanpa berlama-lama lagi teman-teman, kali ini saya mau review dulu nih untuk unit subsidinya, yaitu luas bangunan 30 dan untuk luas tanahnya ini yaitu 60. Teman-teman bisa lihat untuk fasadnya ini dia cukup minimalis dan sepertinya ini homey banget gitu. Jadi cocok banget ketika teman-teman membeli rumah ini untuk hunian pertama dan untuk kebutuhan rumah tangga baru. Karena rumah ini didesain sangat minimalis, tidak ada aksen-aksen yang mencolok, tapi untuk warnanya ini ada permainan 3 warna atau mungkin 4 ya. Yang pertama ini dominan catnya ini warna krem dan ada aksen untuk tihangnya ini yaitu warna hijau terang atau hijau klorofil. Nah, terus ada fasad-fasadnya ini ada tali air berwarna abu-abu tua dan tentunya ada sentuhan warna putihnya agar rumahnya ini semakin terang benderang. Karena didesain Pesona Kahuripan ini catnya ini lumayan terang banget dan bersih banget gitu, terlihat dari teman-teman ketika melihat view dari fasadnya. Nah teman-teman, sebelum kita lebih lanjut membahas area dalamnya, kita kupas tuntas dulu area depannya agar teman-teman bisa terus nonton dan ketika survei sudah mengetahui unitnya seperti apa, luasnya seperti apa. Nah, di sini tuh sudah double dinding teman-teman. Kalau sudah double dinding itu ya jadi kita sesama tetangga itu ada agak enak juga. Kalau biasanya kita mau bangun juga sudah tidak khawatir lagi akan kita mau ngebangun dapur atau pagar. Dan ini tuh
adalah area carportnya nih teman-teman. Carportnya ini dia full rabat beton. Namun cukup disayangkan, ini tuh nggak ada tali airnya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nih mau beli rumah di sini, mungkin teman-teman harus menambah atau membobok sedikit untuk tali airnya, karena ini tuh flat, dia itu untuk rabat beton aja. Dan di sini tuh ada batas yang tidak ditembok atau ditambah bata. Jadi dia itu nggak ada tambahan bata untuk antar tetangganya. Jadi itu dibuat batasan antara rumah satu dengan rumah yang lainnya teman-teman. Nah ini sebagai batasnya dia ada tembok di sini. Udah double dinding ya Bu dia? Iya kan tadi saya udah bahas, udah double dinding. Jadi itu kalau double dinding enak kalau misalnya kita mau renovasi. Dan di sini tuh ada jendela 2. Ini jendelanya bukaan. Tapi kita di sini tuh masih menggunakan kusen kayu keras. Jadi belum aluminium ya. Jadi ini tuh masih kusen kayu keras. Terus di sini ada lubang angin atau sirkulasi udara dan ada topinya. Jadi tidak usah khawatir kalau misalnya terjadi hujan tidak langsung mengenai si dindingnya. Apalagi nanti kalau teman-teman ada rencana nih mau pasang kanopi di sini buat atapnya, boleh banget ya. Karena untuk pembangunan kanopi ini masih diperbolehkan untuk unit subsidi. Dan ini jendelanya bukaan ya teman-teman. Dan di sini tuh di area samping temboknya ini ada saluran air. Ini mungkin nanti teman-teman ketika punya kendaraan bisa digunakan untuk cuci kendaraan, atau misalnya mau bersih-bersih nyempot tanaman, menyiram tanaman, bisa mengambil saluran airnya di sebelah tembok kanan. Dan terus di sini tuh listriknya menggunakan 1300 watt teman-teman ya. 1300 watt cukup untuk kebutuhan rumah tangga ya. Dan ini gentingnya itu menggunakan genting beton, jadi bukan genting spandek ya. Sudah tahan terhadap cuaca, warnanya hitam untuk gentingnya. Nah teman-teman, ini adalah area hijaunya teman-teman, karena ini belum ditanami tanaman, jadi ini bisa difungsikan untuk area taman hijau atau area resapan. Di area resapan ini juga cukup luas ya teman-teman, jadi ini sebagai pembatas antara carport serta area resapannya. Di sini tuh ini ada pipa ini tuh untuk sepitengnya. Nah, sepiteng ini yang spesialnya di sini itu kedalamannya 1,5 meter dan sudah ada 2 tabung ya. Iya. 2 tabung. Jadi teman-teman tidak usah khawatir kalau misalnya kepenuhan gitu kan. Jadi kita harus dalemin lagi, enggak. Jadi di situ udah 1,5 meter. Berada persis di depan area terasnya. Nah, teman-teman bisa mungkin nanti memfungsikan area hijaunya ini seperti taman atau misalnya area ruang tamu outdoor, bisa kalau misalnya nanti di sini ditambah kanopi lagi. Nah, lanjut kita ke area terasnya nih teman-teman. Nah, di area teras ini cukup luas banget loh. Lihat aja nih. Terasnya ini ada 4 baris keramik berukuran 30 x 30. Biasanya kita temukan area teras rumah subsidi ini hanya 2,5 aja ya. Iya. 2,5. Jadi ini termasuk yang lebar banget dan cukup untuk kursi santai di sini. Kalau misalnya teman-teman mau pasang kursi di sini serta mejanya untuk ngadem di pagi hari atau sore hari bersama keluarga. Dan di sini tuh ada topinya teman-teman, topi di area teras untuk meminimalisir curah hujan dan dilengkapi juga dengan tihangnya yang mencolok berwarna hijau daun atau apa sih, pucuk daun ya. Kalau misalnya di Sunda itu pucuk. Tihangnya nggak ngalangin jalan ya? ya? Enggak. Kalau biasanya tihangnya ini ada di posisi sebelah kanan, nih misalnya ada beberapa perumahan, dia mendesain berada di sebelah kiri terasnya, jadi tidak mengganggu akses untuk masuk ke dalam ruang tamu. Nah ini untuk ruang tamunya, untuk ruang tamu. Nah untuk fasad depan ini yaitu akses menuju ruang tamu teman-teman. Nah di sini tuh ada 2 bukaan jendela, masih menggunakan
kusen kayu keras, dan tentunya juga kursinya. Ini sepertinya triplek ya, multiplek. Multiplek. Multiplek, dan handle-nya masih handle biasa. Kemudian ada roster yang panjang. Teman-teman nanti bisa kreasikan, mungkin kalau misalnya debu atau apa, kita bisa pasang kawat nyamuk ya. Jadi agar nyamuk dari luar nggak masuk ke dalam. Dan di atas jendela pun sama diberi lubang angin atau roster yang ukurannya standar. Nah, pasti teman-teman penasaran untuk melihat di dalamnya seperti apa, dan ini tuh bukan show unit ya. Ini tuh unit 3D yang siap dijual, atau mungkin ini sudah akad ya teman-teman, karena sudah banyak sekali. Tadi saya pas ke kantor pemasaran, 300 orang yang mengambil kunci per hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, saya langsung aja masuk ke area ruang tamu. Teman-teman, kita sudah berada di area ruang tamunya. Ruang tamunya ini cukup minimalis karena mengikuti juga dengan luas bangunannya teman-teman. Nah, untuk ruang tamunya tapi masih muat kursi minimalis, dan kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan TV masih bisa. Dan seperti biasa teman-teman, kalau misalnya rumah subsidi, teman-teman bisa berkreasi atau menempatkan furniturnya ini dengan minimalis. Jadi tidak perlu yang furnitur banyak, karena ini bisa mengganggu area atau misalnya space-nya menjadi terlihat penuh. Dan seperti biasa, untuk ceiling rumah subsidi ini ukurannya kurang lebih 2,5 meter tingginya ya, dari lantai menuju ceilingnya. Nah, ini teman-teman, meskipun jendelanya ini ada dua yang cukup lumayan besar juga, tapi untuk pencahayaan ini lebih maksimal. Apalagi catnya ini bernuansa putih bersih, karena ini masih baru ya, sehingga colokannya pun masih belum dipasang. Berarti bisa dipastikan unit ini masih ready teman-teman. Buruan, sebelum unitnya di booking, teman-teman pastikan untuk menghubungi marketingnya segera untuk ketersediaan unitnya. Nah teman-teman, untuk kamarnya ini sudah ada dua. Kamarnya ada di sebelah kanan, bersampingan atau berdempetan dengan kamar kedua. Langsung saja kita lihat ke area kamar utamanya. Nah, ini dia kamar utamanya teman-teman. Wah, ini cukup besar juga ya ukurannya, kurang lebih 3,5 meteran ya untuk kamar utamanya. Ada 3,5 kali 3 dia. Iya, karena luas banget teman-teman. Ini kasur ukuran twin aja atau ukuran yang besar masih muat, dan ditambah mungkin penambahan lemari bajunya. Dan ini adalah bukaan untuk kamarnya, supaya pencahayaan dan sirkulasi udara tetap masuk ke kamar utamanya. Seperti biasa juga kita akan informasikan mengenai keramiknya. Dia menggunakan keramik ukuran 30 kali 30 berwarna putih bersih. Terus kita lihat juga nih kamar keduanya. Nah, lihat nih, handle-nya masih sama seperti handle pas pintu utama, dan masih diplastikin juga. Ini kamar keduanya teman-teman, ukurannya berbeda dengan kamar utama. Kalau ini 2,5 ada ya? Ada 2,5 kali 3. Ya, 2,5 kali 3 untuk kamar anak mungkin, atau misalnya kamar tamu bisa. Dan sudah dilengkapi dengan satu jendela yang aksesnya ke belakang. Mungkin nanti kita lihat juga nih area sisa lahan belakangnya seperti apa. Jadi seperti ini untuk kamar keduanya teman-teman. Lanjut ke area kamar mandinya. Untuk area kamar mandinya ini berada di depan ruang tamu, tapi untuk akses pintunya dia ada di samping. Dan untuk pintunya sudah menggunakan PVC warna krem ya, ini ya, krem. Nah, ini untuk kamar mandinya teman-teman, dia sudah menggunakan kloset jongkok dan sudah di keramik dinding teman-teman, ukuran 20 sentian. Dan antara keramik dinding serta keramik lantainya ini berbeda. Untuk keramik lantainya dibuat keset,
juga ada saluran airnya ataupun drain. Jarang kan kalau misalnya rumah subsidi ada tembok sampingnya, dan ini sudah meskipun tidak tinggi tapi ya lumayan juga ya. Ini sudah bisa menghemat budget teman-teman ketika renovasi. Seperti ini teman-teman, dan ini tuh pintu menuju ruang area belakang. Untuk area belakangnya masih diberikan teras atau misalnya apa ya, keramik untuk akses menuju ke belakangnya seperti ini. Nah ini teman-teman bisa dilihat, itu adalah area belakang dari tiap-tiap rumah ya, yang belum dibangun area dapurnya. Jadi ini tuh belum ada meja kompornya ya teman-teman, hanya diberikan sisa lahan belakang seperti ini, kosongan, dia tuh belum ada temboknya. Dan untuk sumber airnya dia sudah menggunakan sumur gali atau sumur bor ya? Iya. Sumur bor, teman-teman bisa lihat di sana. Kedalamannya berapa, Bu? Dia dari developer diberikan kedalaman hanya 3 meter saja. Jadi teman-teman kalau misalnya mau menambah, silahkan menambah sendiri, informasi dari developernya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin puas dengan kedalaman yang teman-teman pikir misalnya mau 6 meter, ya silahkan teman-teman bor sendiri. Jadi posisinya berada di area belakang di situ. Nah itu pipanya itu adalah pipa sumber airnya. Jadi belum ada PDAM ya kalau ke sini, jadi masih menggunakan sumur gali. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya yang ditunggu-tunggu oleh semua penonton Official Lastri Channel dari review kita kali ini, yaitu Pesona Kahuripan 5, yaitu mengenai harganya. Berapa sih harga subsidi di Pesona Kahuripan 5? Harganya yaitu sekitar 168 jutaan aja teman-teman. Dan untuk booking fee-nya yaitu 1 juta aja teman-teman sudah bisa pilih unit di Pesona Kahuripan 5. Dan untuk DP all in-nya teman-teman 12 jutaan aja. 12 jutaan aja teman-teman sudah bisa pilih unit atau serah terima kunci di Pesona Kahuripan 5. Huniannya banyak, sudah terhuni juga, dan selalu mengembangkan perumahannya. Kapan lagi teman-teman Pesona Kahuripan 5 ini bisa menjadi salah satu yang bisa teman-teman kunjungi untuk menjadi pilihan rumah impian teman-teman. Sekian video review kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.